Diduga Koko Hero ini sebenarnya tidak kenal-kenal banget sama si W, tapi mungkin platformnya paling bersuara. Nggak tahu komen apa ya. Akhirnya dinaikin, apa di approve sama si nggak tahu dinaikin nggak tahu di approve, kayaknya sih request deh. Soalnya kalau Koko Hero itu pengennya orangnya yang request, kalau nggak salah kalau aku pelajarin dari yang punya akunnya, yang harus bertanggung jawab kan, tinggal di Singapura karena Bapak Dokcin kan bule Inggris. Terus apa namanya, oh sekarang pindah ya di City Plaza TKI Indo ya, tapi di situ juga banyak kok TKI Indo Lucky Plaza, karena dulu babysitternya Dokcin kan orang Indonesia yang kerja di rumah Dokcin di Singapura. Jadi Dokcin waktu kecil sering kok dibawa ke Lucky Plaza beli nasi Hainan di ininya apa di food court di dalam. Terakhir aku ke Lucky Plaza tuh 2022. 2022. Mungkin lebih banyaknya Filipina kali ya. 2022 aku baru ternyata di luar mallnya itu ada toko sex shop di situ. Ada. Tapi ya udahlah, Indonesia mah di mana-mana kan, di Malaysia, Singapura juga menguasai ya. Banyak tenaga-tenaga yang malah ngambilnya dari negara kita ya, di sana ini sendiri pada kurang. Biasanya banyak buci nongkrong. Ya nggak apa-apa lah, yang penting mah nyari rezeki. Pulang-pulang ke sini jadi sultan. Makasih yang udah tap love, boleh di tap love dulu ya. Kamu udah ngambil roti aku, ya. Nggak usah ngeliatnya kayak begitu. Gue lagi sarapan, harus dibagi-bagi, ya kan? Kapan Dokcin ke Singapura lagi? Belum tahu ya. Dokcin paling kalau ke sana kalau pengen ada konser, karena kalau untuk liburan kan Singapura tuh mahal ya. Jadi kan kalau ke sana kalau cuma tujuan ngalor ngidul juga sayang duit. Ya kan? Kecuali kalau memang ada event-event aja kalau ke sana. Ya kan? Tapi kalau untuk yang kerja-kerja gajinya gede di situ ya kan? Ke Taiwan. Waduh, nanti ke Taiwan, ke Hong Kong ya Dokcin ya. Wah, edan. Ya kan? Terima kasih. Nanti ke Hong Kong mau beli ini barang-barang branded banyak di situ kan. Ke Malaysia, Dokcin sebenarnya gini, apa namanya ya? Nggak apa-apa, nggak usah gift nggak usah, nggak apa-apa. Dokcin ada beberapa dulu pernah pacaran sama cewek Hong Kong, cewek Malaysia. Ya banyak teman-teman Dokcin juga yang dari Malaysia sering kesini, tapi kalau menginjakan ke sana belum. Ke Thailand, Eva Arnas. Kalau ke Thailand itu udah sering. 2017, 18, 19, 2021, 2022. 2022 terakhir sih. Belum lagi ke sana. Biasanya Dokcin ke sana kalau bukan nonton konser, biasanya songkran. You know songkran? Nah itu songkran ke sana, atau enggak hanya pengen pacaran aja. Honeymoon sama si Bebek ke Bangkok. Tapi belum lagi sih ya, doain aja nanti ada rezeki lebih, mau honeymoon mundur ke negara-negara itu. Jadi semua pekerjaan tuh halal. Ya, karena orang Indonesia tuh, orang kita tuh terutama kalau ngomongin masalah kerjaan sesama saingan tuh mereka memikirkan masalah jabatan. Ya, mereka memilih masalah strata sosial, jenis pekerjaan. Makanya negara kita mah nggak maju-maju. Di luar negeri, dari anak kuliahan aja mereka udah kerja di kafe-kafe, jadi buruh cuci piring. Ya kan, di coffee shop mereka jadi barista. Ya, atau jadi cashier-nya. Ya kan? Tapi penting jadi uang. Hanya di Indonesia aja
sebuah pekerjaan adalah sebuah apa namanya ya, sebuah harga diri gitu. Makanya kadang kita tuh jadi kayak bingung gitu, kita orang yang biasa gak masalah terima kerjaan di Indonesia tuh benar-benar dipandang dari atas ke bawah. Padahal mereka sendiri juga lebih parah dibanding kita gitu loh. Dan mereka sendiri adalah bukan orang pekerja, mereka juga justru mereka adalah orang-orang yang mungkin bergantung hidupnya sama orang lain lagi gitu. Ya kan? Kalau untuk hari ini belum ada update terbaru, paling tentang perkara laporan melaporkan aku. Thank you Olivia. Apa benar itu DM cabut laporannya? Yang mana tuh? Pokoknya Dokcin juga bingung, soalnya si Koko Hirochimot bilang katanya selain si W ada si L yang dilaporin. L ini siapa? Akun yang bernama L yang naik di live-nya Koko Hiro yang mana ya? Aku nggak tahu. Yang jelaskan, oh iya, masa sih? Dokter itu, oh dia sempat naik juga setelah dari si W itu. Wah, berarti list yang dulu pernah Dokcin keluarin tuh bener ya. Tapi case-nya terbalik aja. Ininya apa namanya, dinamikanya beda. Masalahnya ini bisa 5 tahun kalau begitu gara-gara Sarijem. Apakah ada hubungannya antara DC sama perkara nagih hutang 35 nggak dok? Karena kan tidak terungkapkan juga, dan dananya juga kan tidak sebesar seperti apa yang DC-nya kan ada DC, ada mobil lah, ada sisi gitu kan. Dugaannya kan seperti begitu ya. Tapi kalau untuk itu enggak sih, itu kan ranah yang berbeda lah. Morning. Dok, inisial itu ya itu katanya benar dokter itu. Wah, berarti Dokcin nggak nyimak ya pas waktu yang huru hara itu ya, yang komal sakral itu. Ya sekarang berarti kita udah memasuki babak baru ya teman-teman. Berarti sekarang maupun dari Koko RO, terlepas Koko RO atau SW, sekarang kita tuh lagi jadi pusat perhatian. Ya, bagi teman-teman konten kreator yang speak up di live, buat konten yang begitu garda terdepan ya, terlepas nggak tahu benar apa enggaknya, hati-hati kalau ngebuat konten sama buat video. Ya, karena ini bisa jadi bumerang. Seorang Koko Hiro aja bisa dikonflikkan seperti begitu kan? Gimana kita yang lain? Ya kan? Sementara, aduh sayangnya banget ya, makin banyak akun yang nyerang Koko RO. Di setiap paginya live, barusan Dokcin baru ngintip sebentar, Koko RO ada satu naikin akun, tapi turun lagi, gua nggak tahu kepencet, nggak tahu apa itu. Akun bodong. Hati-hati kalian juga ya, kalian pikir dengan nyerang-nyerang begitu, dengan kalian bertameng akun kosong di belakang, bukan berarti tidak bisa di tracking. Ya, di tracking tuh bisa, mereka tuh punya tim cyber policy sendiri loh. Ya, punya tim penggeledah dunia sosial media loh. Sekarang karena mumpung ini lagi di fase agak-agak masing-masing nih, agak cooling down nih. Karena kan juga berdasarkan postingan Koko RO yang baru, si Bapak Henry Kurnia juga kan lagi nge-chill Koko RO kan, dengan mengundang main permainan di, nggak tahu di kantornya, nggak tahu di rumahnya ya, bersama Bapak Meci Ahmad, dengan caption semua akan indah pada waktunya lah, seperti kayak begitu. Ada postingan terbaru Koko RO tuh. Amin, semua lagi coba untuk di cooling down lah gitu.
Nah makanya giliran sekarang cooling down, netizennya yang makin kebakaran jenggot. Berarti ini laporan baru lagi dok. Kalau yang waktu itu katanya laporan neti yang fitnah tumbal. Beda, ini mah bener-bener karena gini, ini Koko Hero menjadi pusat perhatian karena secara terang-terangan mengundang pemain dalam drama Koko RO dan SW ini. Bukan mengundang ya, diduga Koko RO ini sebenarnya tidak kenal-kenal banget sama si W, tapi mungkin platformnya paling bersuara dan mungkin FYP-nya bener-bener FYP karena kan sampai banyak tuh ya. Dan diduga kalau kita runutin sampai sekarang berdasarkan celotehnya dari Koko RO mengatakan bahwa ini adalah ulah iparnya, banyak cloning akun, banyak cloning namanya berita-berita yang dibuat sama akun yang diduga ipar ini. Jadi tidak menutup kemungkinan dan melumrah aja kalau live-nya Koko Hero ini sangat dekat sekali, gampang banget untuk terlihat FYP-nya di kacamata mereka, si W ini dengan akun-akunnya yang banyak itu. Mungkin pas masuk nggak tahu komen apa ya, akhirnya dinaikin apa di approve sama si nggak tahu dinaikin nggak tahu di approve, kayaknya sih request deh. Soalnya kalau Koko Hero itu pengennya orangnya yang request kalau nggak salah, kalau aku pelajarin dari live dia. Naiklah akun ini, ternyata si W yang akhirnya kita tahu viral pada saat itu, yang sampai sempat dibahas di Brownies, ya kan? Sama tim Brownies-nya, sama Koko RO-nya juga, ya kan? Yang keluar kata najis, yang segala macem. Nah begitu si salah satu akun W ini udah ngomong nih, ya udah turun, naiklah si akun L. Nah ini dokter nggak tahu siapa. Nah disitulah yang membuat jadi tambah keruh, membuka yang diduga rahasia L ini, rahasia SW, si akun L ini. Makanya dokter nggak tahu siapa akun L ini. Tapi ya jadi kan mau nggak mau jadi wajar dong kalau misalnya akhirnya yang punya akunnya harus bertanggung jawab kan, itu Koko Hero. Karena kan kenapa menggunakan kuasa hukum? Ya ini kan udah pemanggilan walaupun hanya untuk saksi, tapi kan harus ada pendampingan pengacara lah, orang hukum yang ngerti. Dan kebenaran pertemanan Koko Hero sama Koruben atau kuasa hukumnya Koko RO Bapak Minola kan sangat dekat ya, wajar lah, udah nggak aneh kalau menggunakan pertolongan pendampingan aja oleh tim advokatnya dari Bapak Minola. Ya walaupun kalau sifatnya hanya cuma pemanggilan aja, kita bisa sendiri kan, kita kan takutnya namanya ahli dalam hukum ini kan harus ada yang mendampingi, takutnya ada jebakan Batman apa, atau enggak ada beberapa hal yang kadang menjadi jujur di dalam hukum aja kita juga bisa salah gitu kan. Menjadi seorang yang jujur apa adanya kadang bisa diplot twist-in sama orang hukum. Ya kan, setidaknya kan ada beberapa pertanyaan yang memang dipertanyakan ke Koko Hero. Ya kan? Jadi kan perlu ada namanya konsultasi hukum yang terus diberikan dampingannya ke Koko Hero. Karena kan kasarnya sama aja, Koko Hero sama kita yang lain nggak pernah tahu, nggak pernah ngalamin hal seperti begini gitu. Jadi kan disangkanya fans sana kan pada bilang, wah ngapain pakai tim pengacara Bapak Minola, kenapa pakai, kalau memang cuma panggilan doang untuk saksi harus pakai dampingan hukum segala macem. Kalian tuh mikirnya udah selalu bahwa ibaratnya kalau misalnya apa ya, kalian pergi ke mall ngapain harus ada security ya? Kenapa kalau perumahan kenapa harus ada namanya security? Udah aja bikin gerbang yang di lock. Ya kalian tidak tahu kan kejadian-kejadian seperti apa. Tidak hanya cukup untuk mengunci gerbang, tapi harus ada namanya manusia
ya kan, yang mengginikan dulu gitu, security. Kadang mereka mikirnya tuh udah langsung yang mikir jeleknya dulu, wah berarti nggak mungkin nih plot twist banget segala macam. Ya Allah, itu kan udah standarisasi SOP, bukan SOP-nya, standarisasi ornamennya tuh begitu gitu loh. Jadi kadang gue hanya bisa ketawa aja kalau ngeliat yang kubu-kubu sana tuh ngomong, oh pasti lah banyak bacot kata gue. Dua saksi juga buat Ruben untuk si ikan pesut. Di Konoha hukum mudah dibeli. Yes, ya. Seperti yang kalian tahu. Waalaikumsalam Mama Princess Syahrini. Apa dia akan speak up semua selama dia tinggal di sana? Widoji ada feeling nggak kalau sampai Onyo dipanggil Onyo? Enggak lah, nggak ada korelasinya. Nggak, itu jauh banget kalau kata aku, nggak ada hubungannya. Kan dia mah hanya dari pihak keluarga langsung. Ya paling nggak ada sih kata gue mah. Ini mah yang hanya bersifat intinya mah yang dari Komal yang kebenaran terjadinya harus begitu. Yes, kalau yang punya akun Parallax itu jadi-jadinya diproses nggak? Kalau Parallax ini kan ke satu dia tinggalnya di beda kota ya. Jadi kalau untuk urusan pemanggilan atau pengiriman surat atau apa namanya BAP-nya segala macam mungkin akan butuh waktu proses. Ya kan, apalagi kan kalau yang ini aja yang proses saksinya Kokohiro aja udah butuh waktu. Sementara Kokohiro bilang sudah diam-diam selama ini udah ngelaporin. Berarti kan itu aja udah butuh waktu. Gimana kalau akun-akun? Mungkin akan menjadi sebuah nazar yang kelak ntar kali. Tapi sudah diproses mungkin secara diam-diam. Kokohiro kan bilang begitu ya. Sudah berjalan, cuma tinggal jangka waktunya aja kan berbeda-beda gitu loh. Panggil aja Val. Ya kan? Hotman Paris, betul pengacaranya Ero juga dong. Kalau Hotman Paris Van Java dulu pernah jadi kuasa hukum, hampir menjadi kuasa hukum untuk mendampingi masalah laporan yang dilayangkan ke CEO pada saat itu untuk eksploitasi anak. Pada saat itu hampir patternnya versi originalnya seperti begitu, menggunakan Hotman Paris untuk menuntut ke CEO. Tapi karena semakin masalahnya lebih banyak tidak hanya di CEO, lebih banyak menitik beratkan dari ke pihak ibunya, ya mantan istrinya, dan kemelut kolaborasi hal-hal yang lain, ya maksudnya collectively, terus juga masalah yang lain akhirnya jadikan ke perebutan hak asuh anak aja jadinya. Jadi digugurkan untuk pelaporannya ke CEO dan tidak jadi pakai Hotman Paris Van Java, ya kan? Akhirnya menggunakan advokatnya dari Bapak Mainola itu. Ya, kalau misalnya berita yang sekarang semakin kuat diduga Bapak Hotman Paris